Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Maul dimanapun berada, semoga tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbincang-bincang seputar ekonomi kreatif, seputar pengembangan ekonomi, seputar jamur tiram. Dan bersama saya sudah ada owner ataupun bisa dikatakan seorang bisnismen, seorang aktivis sosial juga, dan beliau salah satu pelopor dari pengembangan ekonomi kreatif, yaitu dari pengembangan jamur tiram. Jamur tiramnya Kang? Ya. Jamur tiram. Namanya Sahabat Lukmanul Hakim di daerah Cikatomas. Nanti saya akan sertakan bila mana sahabat-sahabat ingin memesan jamur tiram langsung dari pabrikannya. Baik, Kang Lukman, pertama-tama saya ingin menanyakan seputar jamur tiram. Sebetulnya jamur itu apa sih dan jenisnya ada apa saja? Terima kasih sahabat Maul atas waktunya. Jamur tiram memang salah satu varian di beberapa jenis jamur yang sering dikonsumsi masyarakat dan harganya murah. Memang jenisnya jamur tiram. Yang diproduksi sama kita di sini jamur tiram putih dan coklat. Kalau jenis-jenis jamur itu banyak, ada jamur kuping, lemer lah lamun cek bahasa urang nama. Aya jamur inoki geningan dari Jepang. Kemudian ada jamur kancing dan banyak lagi jenis-jenis jamur. Namun yang diproduksi di sini kita baru memproduksi jamur tiram putih dan tiram coklat. Ya. Berarti jamur tiram putih dan jamur tiram coklat ya Kang. Nah, proses dari awal pembibitan ataupun pembuatan jamur tiram sampai ke hasil, sampai ke panen itu memerlukan berapa lama waktu dan apa saja yang dibutuhkan? Mudah. Jadi kalau kita berbicara memotivasi, kita selalu mengatakan membuat jamur itu mudah. Karena memang kenyataannya memang mudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga tersedia. Jadi sistemnya kita memanfaatkan limbah. Jadi kan di tiap wilayah itu ada yang namanya pabrik kayu. Nah, hasil sisa pabrik kayu itu kan selalu ada taira gaji, serbuk gergaji. Nah, itu kita manfaatkan sebagai bahan baku jamur. Bahan baku jamur itu memang kalau melihat proses memproduksi 3 hari jadi selesai. Hari pertama kita mencampurkan bahan, hari yang kedua pembibitan, di hari ketiga kita siap untuk disimpan. Namun setelah dikasih bibit, ada jangka waktu 1 bulan untuk proses inkubasi, sehingga semua log jamur yang asalnya berwarna coklat, yang asalnya berwarna kayu, itu nantinya akan tumbuh jamur yang berwarna putih. Nah, itu waktunya memang 1 bulan. Namun kalau prosesnya selesai di 3 hari. Hari pertama pencampuran bahan, hari kedua dibungkus, kemudian hari ketiganya kita dikasih dibibit. Jadi 3 hari selesai kalau pembuatan jamur. Oke. Nah, berarti sebetulnya tidak terlalu rumit, mungkinnya tidak terlalu rumit asalkan bahan baku itu bisa dicari dan bisa diperoleh di lingkungan sekitar. Mungkin kalau di daerah yang masih banyak pengolahan kayu, mungkin bisa mengambil taira gaji ya, bahasa Sunda mah taira gaji teh ya. Serbuk gergaji itu tidak terlalu sulit, terlalu sulit. Nah, tinggal proses inkubasi dan lain-lain seperti tadi dikatakan. Nah, jamur tiram ini awal produksi dari Kang Lukman sendiri, awal mula berdirinya itu dari tahun berapa sampai hari ini
bisa bertahan dengan membuat pasar sendiri. Tentu mungkin sudah punya pasar sendiri. Nah, sebetulnya proses yang dilalui itu berapa tahap dan berapa lama begitu? Tahun 2015 kita sudah mulai memproduksi. 6 tahun yang lalu memang kita sudah belajar dalam pembuatan jamur. Cuma karena memang banyak kendala, sehingga baru 2 tahun ke belakang 2019 pasca adanya COVID-19 kita lebih memfokuskan untuk membudidaya jamur sebagai salah satu upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena masyarakat di sekitar kita pekerjakan di kegiatan produksi jamur ini. Sehingga kan kalau melihat waktu memang lama. Untuk distribusi karena kita membangun pasar dulu memang. Namun kebetulan kita sangat terbantu dengan beberapa pemasar yang sudah biasa memasarkan produk, sehingga kita memasok ke pemasar-pemasar itu. Ada motor yang suka memasarkan sayuran, kita ngisi jamur ke sana. Sehingga kan secara langsung memang kita mempunyai pasar sendiri, kita memasarkannya ke beberapa rumah makan yang itu memang hasil usaha kita mencari pasar sendiri, dan ada yang dimiliki oleh orang lain pasarnya. Misalkan yang tadi itu yang memiliki usaha menjual sayuran. Nah, kita ngisi ke orang-orang yang menjual sayuran, keliling menjual sayuran. Itu untuk pemasarannya. Oke, itu untuk pemasaran. Nah, kira-kira dari modal awal itu kalau dikalkulasikan modal awal pertama itu berapa sih kisaran yang dihabiskan untuk memulai usaha budidaya jamur? Modalnya memang yang saya sebutkan tadi, memang kita memanfaatkan limbah sehingga tidak terlalu besar kalau kita bicarakan modal untuk pertama dalam pembuatan jamur. Karena prosesnya bahan-bahan bakunya kan serbuk gergaji itu kan bisa dicari di tempat-tempat penggergajian. Kadang harganya tidak dikasih harga, kadang gratis, kita mengasih harga saja untuk yang mengumpulkannya. Kemudian bahan baku yang lain kan ada huut. Huut itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nah, huut itu lupa bahasa Indonesianya. Huut sama apu. Jadi kalau kita kalkulasi secara teori, memang biaya untuk pembuatan 1000 log jamur itu paling di angka 1 juta lebih kalau untuk pembuatan 1000 log jamur. Jadi biayanya untuk pembuatan lognya itu 1 juta lebih. Bisa di 1,5 juta sampai 2 juta untuk pembuatan log jamur. Namun ada beberapa penunjang lain. Misalkan kita membutuhkan alat untuk pengukusan, biasanya kita memanfaatkan drum-drum bekas. Apakah itu drum bekas minyak ataupun bekas-bekas yang lainnya, kita pergunakan itu untuk sarana alat untuk pengukusan. Dan tentu kita pun membutuhkan tempat untuk penyimpanan. Rak-rak itu yang sederhana dibuat dari bambu yang tersedia di lingkungan sekitar. Ya, tentu harganya akan bervariatif di lingkungannya masing-masing. Kadang bambunya yang tersedia gak usah beli. Ya. Jadi untuk pembuatan tempat penyimpanannya berupa rak-rak itu harganya relatif berbeda-beda. Kemudian drum bekas untuk pengukusannya pun akan berbeda-beda. Rata-rata lah di angka 300.000 lah gitu. Untuk 2 drum itu harganya murah. Jadi sahabat-sahabat mau tidak terlalu ada kos biaya yang terlalu tinggi sebetulnya. Tergantung kita bisa memanfaatkan
limbah-limbah yang ada ataupun sumber daya untuk menunjang budidaya jamur tersebut. Seperti tadi hal yang disebutkan ada dari kayu seperti itu, dan pembuatan raknya mungkin jika di lingkungan sahabat-sahabat sudah tersedia, mungkin tinggal dibuatkan saja begitu. Ya, tidak terlalu banyak kos yang harus dikeluarkan ketika kita ingin membuka ataupun membuat budidaya jamur di lingkungan kita. Nah, sekarang kita sudah masuk ke hal-hal yang berbicara tentang penghasilan, berbicara tentang profit yang dihasilkan. Omset sekarang per sekarang dengan berapa jamur begitu di tempat Kang Lukman, itu omsetnya satu bulan itu bisa mencapai berapa begitu? Di sini kita menyimpan log jamur itu cuma 3.000. Cuma 3.000 dengan jumlah log jamur 3.000, omset kita per bulan itu di angka 4 juta sampai 5 juta. Alhamdulillah dengan omset segitu memang kita bisa memberikan pekerjaan kepada beberapa orang yang ada di sekitar. Jadi omset 5 juta, 4 juta sampai 5 juta itu dihasilkan dari cuma 3.000 log jamur. Dengan rata-rata per hari itu bisa panen dari 3.000 itu maksimal 10 kilo. Minimal paling rutinnya paling di angka 5 kilo rutinnya. Paling sedikit paling cuma 2 kilo, 3 kilo. Cuma rutinnya paling di angka 5 kilo, paling banyak 10 kilo. Jadi kalau kita kalkulasikan dengan harga jamur misalkan 20.000, kalau 10.000 kan per hari jadi 200.000. Ya. Kali aja 30 hari, berarti kan 2 kali 3 6 juta sebenarnya. Jadi mudah menghitungnya. Seperti itu. Jadi rata-rata omset kita per bulan itu di angka 4 juta sampai 5 juta. Karena pertumbuhannya berbeda-beda. Kadang sehari kita panen 10 kilo, kadang di hari kedua 5 kilo, di hari ketiga kadang jadi 3 kilo, kadang naik lagi ke angka 7 kilo. Jadi memang pertumbuhannya sesuai itu perawatan, memang disesuaikan juga perawatan. Kalau kita merawatnya dengan baik, tentu alam pun akan memberikan, jamur pun akan ikut merawat kita dengan memberikan tumbuhnya yang bagus. Bisa dibuat deh. Baik, sekitar omset yang dihasilkan lumayan sekitar 6 jutaan begitu. 6 jutaan kalau bagi anak muda yang ingin membuka peluang usaha itu lumayan, dan itu 3.000 log ya. Dari 3.000 log. Bayangkan jika 10.000 log, mungkin kisarannya bisa besar begitu penghasilan yang didapatkan. Nah, untuk jamur yang ada di Kang Lukman ini bisa dipesan ataupun secara pembibitan bisa dijual gak ke orang lain begitu? Siapa tahu ada teman-teman dari sahabat mau yang membutuhkan untuk mengawali budidaya jamur karena kapasitas pengetahuan tentang kejamuran belum begitu mengerti. Nah, ingin coba-coba, langsung saja beli lognya begitu. Beli berapa ratus begitu. Nah, bisa gak di sini, Kang? Nama kita di sini Puncak Jamur Indonesia. Disingkat PJI. Prinsip kita itu we love, we care, we share. Biasa. Prinsip kita itu di Puncak Jamur Indonesia. Sehingga kalaukah ada sahabat-sahabat yang ingin belajar kepada kita di Puncak Jamur, kita siap memberikan edukasi kaitan dengan jamur. Karena prinsip kita we share. Kita cinta kepada masyarakat, kepada pemuda khususnya yang ingin meningkatkan perekonomiannya. Kita peduli kepada generasi muda yang belum mempunyai penghasilan. Kemudian kita akan meng-share informasi-informasi untuk pembuatan jamur. Kalau misalkan sahabat-sahabat ada yang mau instan, kita pun menyediakan. Kalau mau membeli langsung lognya, kita pun menjual lognya. Kita pun dari mulai alat-alat,
kita menjual plastik, kita menjual ringnya, kita menjual kebutuhan-kebutuhan alat untuk perjamuran, kita pun menjual lognya dengan harga 2.500. Itu kalau ada yang mau bisa membeli log jamur dengan harga 2.500, itu sudah tinggal menunggu. Kita tinggal menunggu kira-kira 1 bulan tinggal panen. Jadi 1 bulan teh bisa langsung panen ya Kang? Bisa panen. Bisa panen. Itu kalau mau caranya yang instan. Tapi tadi kan jika sahabat-sahabat ingin belajar juga di sini di Puncak Jamur Indonesia, Puncak Jamur Indonesia juga menerima untuk sahabat-sahabat yang ingin belajar dari mulai awal sampai ke panen, mungkin di sini bisa. Di sini bisa dan terbuka. Sekali lagi di sini terbuka. Nah, bisa bisa ketika sahabat-sahabat ingin belajar ataupun mau pesan bisa menghubungi nomor Kang Lukman ataupun ada ada yang bisa dihubungi. Di Puncak Jamur Indonesia memang dibuat organisasi, ada beberapa orang yang ditugaskan. Cuma kalau mau menghubungi saya langsung bisa di nomor HP sekaligus WA di 085 223 051 696. Di organisasi kita mempunyai manajemen, memang ada yang jadi tim pemasaran, ada yang menjadi tim produksi, dan ada juga yang bagian promosi. Salah satunya ada sahabat-sahabat yang memang diposisikan untuk tim produksi dan pemasaran. Oke. Nah, itu sahabat-sahabat bisa ditindak lanjut jika sahabat-sahabat berminat, dan ini menjadi peluang besar bagi sahabat-sahabat yang di wilayahnya masing-masing sumber daya yang untuk pembuatan jamur tiram itu sudah ada, tinggal resep belajar di sini ataupun bisa secara instan beli di sini untuk sekali lagi mengembangkan potensi ekonomi yang ada di wilayah sahabat-sahabat. Nah, mungkin perbincangan tentang jamur tiram mungkin seperti itu sahabat-sahabat. Nanti kita akan buat lagi ketika panen. Kayaknya lebih seru ketika sambil panen ya Kang. Ya, siap. Sambil panen sembari kita ya icip-icip dikit lah begitu sahabat-sahabat. Nah, sekali lagi terima kasih Kang Lukman atas waktunya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan bagi sahabat-sahabat mau dimanapun berada. Dan Puncak Jamur Indonesia punya channel tuh Kang, kita punya untuk di fanspage, kita punya ada Puncak Jamur Indonesia, kemudian di Instagram sama Puncak Jamur Indonesia. Cuma memang belum maksimal lah. Yang maksimal itu baru di fanspage di Puncak Jamur Indonesia. Instagram masih digarap. Ada tim khusus IT untuk menggarap Instagramnya. Nanti ke depan memang perlu ada dukungan juga dari sahabat Maul untuk membuat YouTube-nya juga. Bagaimana kita memberikan informasi supaya gak usah langsung datang ke sini, tapi bisa lihat di channel YouTube. Bagaimana proses pembuatan log jamur ini. Kita nanti bisa saja dibuat channel YouTube-nya untuk memudahkan sahabat-sahabat yang ingin memproduksi jamur jauh ke sini membutuhkan biaya, tinggal lihat saja nanti di channel YouTube-nya. Terima kasih. Nah, mungkin itulah sahabat-sahabat bisa lihat di fanspage-nya nanti, dan nanti saya akan sertakan fanspage-nya, IG-nya ataupun sosial media seputar Puncak Jamur Indonesia. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Kang Lukman yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah diikhtiarkan bisa terus berkembang dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu sahabat-sahabat Maul yang bisa kita suguhkan kali ini. Semoga nanti ke depan kita akan kembali lagi dengan panen yang lebih banyak dan kita bisa berbagi dengan sahabat-sahabat Maul lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.